Shalom adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita akan menyaksikan cerita kami seceria yang berjudul Batu Menangis. Nah, adik-adik, cerita rakyat ini berasal dari Kalimantan Barat. Adik-adik, hari ini guru sekolah minggu pos pelayanan HKBP Sentosa akan memerankan cerita ini buat adik-adik semuanya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat buat adik-adik semuanya. Selamat menyaksikan. Kita akan melihat penampilan dari guru-guru sekolah minggu. Nah, jadi cerita kita di sore hari ini menceritakan tentang suatu cerita rakyat yang berjudul Batu Menangis. Ada yang tahu tidak? Batu Menangis berasal dari daerah mana? Kalimantan mana? Ayo. Kalimantan? Dari mana? Utara. Kalimantan Barat. Ya, mari kita saksikan cerita kita di sore hari ini yang dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu. Semuanya tertib ya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dan anak perempuannya yang bernama Darni. Dan ayah Darni sudah meninggal saat Darni masih kecil, sehingga ibu Darni harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan mereka. Karena bekerja keras di ladang, tubuh ibu Darni jadi gelap dan semakin kurus. Tetapi semua itu dilakukan untuk putrinya yang bernama Darni. Namun Darni tidak mau membantu ibunya. Dia setiap hari hanya berdandan, dan Darni tidak mau keluar rumah karena Darni takut kulitnya menghitam seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darni akan memanen hasil kebunnya, dan ibu Darni tidak pulang siang ini. Ibu Darni pun berpesan kepada Darni, Nah, hari ini ibu mau memanen di ladang. Ibu nggak sempat memasak. Nanti tolong masakkan makanan untuk makan siang, lalu antarkan makan siang ibu ke ladang ya nak. Aduh, gak mau lah bu. Aku baru aja keramas. Masa aku udah harus kena asap dari tungku kompor kita? Nanti rambutku bau dong. Dan kalau aku ngantar makanan ke ibu nanti matahari lagi panas, pasti nanti kulitku bakal menghitam ibu. Ibu Darni sangat sedih, dan dengan kesedihannya si ibu tetap pergi ke ladang mengumpulkan hasil panennya yang akan dijual ke pasar. Saat istirahat, ibu Darni hanya meminum air putih. Dengan penuh kesedihan, ibu Darni berdoa, Ya Tuhan, aku sungguh sedih melihat anakku Darni. Ubahkanlah hatinya Tuhan supaya dia jadi anak yang baik, supaya dia mau membantu ibunya. Amin. setelah pulang dari ladang, ibu Darni melihat meja makanan di dapur dan sangat terkejut karena tidak ada makanan yang bisa dimakan. Darni sama sekali tidak memasak. Darni yang melihat ibunya datang malah marah-marah. Loh, ibu dari mana saja? Aku di rumah 1 harian tidak ada makanan yang ditinggalkan. Aku makan apa hari ini bu? Kan sudah ibu bilang tadi pagi nak, ibu tidak sempat memasak. Darni yang memasakkan di rumah. Ah, ibu kan sudah tahu tadi.
Darni baru saja keramas pasti tidak mau ke dapur. Darni pergi meninggalkan ibunya. Keesokan harinya, Ibu Darni sudah bersiap-siap untuk ke pasar. Dia akan menjual hasil panennya. Darni, ibu mau ke pasar, mau jual hasil panen semalam. Ikut ibu yuk, kawan ibu, bantu ibu nambah dagangan ibu. Gak mau lah Bu. Mataharinya panas sekali, nanti kulit Darni menghitam. Akhirnya Ibu Darni ke pasar sendirian dengan membawa hasil panennya. Sorenya Ibu Darni membawa uang hasil panennya. Tidak terlalu banyak, hanya cukup membeli benih dan untuk makan beberapa hari. Dan Darni melihat ibunya sedang menghitung uang hasil panennya. Darni segera mendekati ibunya. Wih, ibuku baru pulang, dia bawa banyak duit nih. Lagi deketin ah. Ibu baru pulang ya? Iya nak. Aduh, banyak sekali uang ibu. Kira-kira kita boleh nggak mau beli bedak, beli lipstick? Soalnya makeupku sudah habis ibu. Oh boleh nak. Besok kita ke pasar ya, tapi Darni harus ikut supaya ibu nggak salah beli. Oh, oke ibu. Terima kasih Bu. Akhirnya Darni dengan terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar. Tetapi sebelum mereka berangkat, Darni berpesan kepada ibunya. Darni, ayo nak, kita ke pasar. Ayo. Oh ya, tapi Bu, sebelum itu Kenapa nak? saat kita mau ke pasar, ibu jalannya di belakang aku ya, jangan berdampingan. Kenapa? Udah pokoknya ibu ikutin aja. Betapa sedih Ibu Darni saat mendengarnya. Begitu tega anaknya. Tiba-tiba di tengah jalan, Darni bertemu dengan temannya. Hai Darni, Oh, hai Wati. mau kemana? Oh, aku mau ke pasar mau beli alat makeup. Di belakangmu ibumu ya? Oh, itu. Kok bisa kamu bilang dia ibuku? Bukan, dia itu pembantuku loh. Ya udah. Oh ya, hati-hati ya. Betapa sedih Ibu Darni saat mendengar begitu tega anaknya mengakui dia sebagai pembantu. Dan sesampainya mereka di pasar, lagi-lagi dia bertemu dengan temannya. Halo Dani. Oh, aku mau ke pasar. Siapa? Itu ibu ya? Oh, bukan, itu pembantuku loh. Udah, aku duluan ya. Iya, hati-hati ya. Ibu Darni tak kuasa menahan air matanya. Dia sudah tak tahan lagi. Dia pun menangis dan berdoa. Ya, sekarang hubungan kepada Darni sebagai orang yang baik supaya dia bisa berubah. Setelah Ibu Darni selesai berdoa, tiba-tiba Darni menjerit. Ah, tidak. Ibu, tolong aku ibu. Kenapa kakiku tidak bisa digerakkan, Bu? Tolong aku ibu. Ibu, Maafkan ibu nak. Semua itu karena perbuatanmu kepada ibu nak. tidak ibu, tolong aku ibu. Aku tidak akan mengulanginya lagi ibu. Aku mohon ibu. Sedikit demi sedikit Darni menjadi batu. Ibu Darni sangat terpukul dan menangis terpilu-pilu. Udah ibu. Ampun. Ampun ibu, ampun. Darni merintis menangis meminta ampun pun tetap tidak terjadi apa-apa. Namun semua tak bisa kembali. Darni tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena sudah durhaka kepada ibunya yang sudah merawatnya
sedari kecil hingga dewasa. Batu itu akhirnya dipinggirkan orang-orang, disandarkan di tepi. Hingga saat ini batu itu masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan batu menangis. Iya, demikianlah cerita kita di sore hari ini. Oke, semuanya boleh bertepuk tangan. Iya. Nah, cerita kita di sore hari ini sungguh luar biasa ya. Menceritakan seorang anak yang durhaka kepada ibunya, dan dia dikutuk oleh Tuhan menjadi batu. Dan cerita rakyat ini menjadi cerita yang sangat luar biasa buat orang-orang Kalimantan Barat. Nah, firman Tuhan buat kita yang bisa kita ambil dan contoh cerita kita di sore hari ini tertulis di Efesus 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ya, semuanya mendengarkan firman Tuhan buat kita sore hari ini. Efesus 6 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Semuanya mendengarkan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji Allah. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Iya, itulah firman Tuhan buat kita sore hari ini. Jadi menghormati orang tua itu sangat penting, karena itu adalah perintah Tuhan buat anak-anak Tuhan Yesus. Jadi tidak boleh durhaka.